Apa kemudian kata Imam Nawawi setelah meneliti seluruh hadis terkait dengan sholat ini? Beliau simpulkan dengan niat tertentu, tujuan tertentu, menentukan suratnya, waktunya, dan kemudian dia pula yang menentukan keistimewaannya. Ini yang jadi masalah. Ini perlu dalil. Kalau nggak ada dalil itu beda. Betul perintah baca Al-Quran itu kapan saja boleh dilakukan. Namun ketika Rasulullah tidak pernah mengkhususkan baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban sepanjang hidupnya, maka sunnahnya adalah tarkiyah, meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan. Sampai pada akhirnya di abad ke-7 itu, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini ulama besar madhab Syafi'i, yang meninggal di tahun 676 Hijriah, yang punya kitab Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin, itu orangnya ini. Mujtahid madhabnya, madhab Syafi'i. Apa kata beliau? Beliau mencoba mencari tahu, kenapa sih orang begitu masif melakukan ini? Lalu beliau dapatkan kena terpengaruh dengan dua tokoh saat itu, ulama besar, ya kan, yang digandrungi kaum muslimin pada saat itu, khususnya dari kalangan mutasawwif, orang-orang tasawuf. Di situ ada nama tadi Abu Talib al-Makki, dan kemudian ada Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, Abu Talib al-Makki dalam Qutil Qulubnya. Apa kemudian kata Imam Nawawi setelah meneliti seluruh hadis terkait dengan salat ini? Beliau simpulkan dan beliau muat di dalam kitabnya Majmu' Syarh Muhadzab. Beliau berkata, adapun salat yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, adapun salat yang dilakukan antara Maghrib dan Isya pada malam Jumat pertama Rajab, pada malam nisfu Sya'ban, kedua salat ini kata beliau bid'ah mungkarah. Ini penting, pernyataan ini kena keluar dari tokoh sekelas Imam Nawawi yang notabene beliau itu pro dengan bid'ah hasanah. Tapi beliau untuk salat ini beliau katakan bid'ah mungkarah, supaya umat Islam saat itu segera meninggalkan bahwa ini adalah kemungkaran.